Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada malam hari ini insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana sebab terjadinya syaraf kejepit. Nah, syaraf kejepit ini bisa terjadi karena dua sebab secara garis besar. Sebab yang pertama adalah sebab yang terjadi dalam waktu cepat. Yang kedua terjadi dalam waktu yang lama dan berangsur-angsur, gitu ya. Nah, contohnya apa yang terjadi dalam waktu cepat? Contohnya yang pertama itu bisa jadi karena kecelakaan. Ketika seorang kecelakaan, nah itu sangat mungkin dan sangat besar kemungkinannya ia terkena syaraf kejepit ketika ada accident itu, tertabrak atau ditabrak dan sebagainya. Juga yang kedua bisa terjadi karena terjatuh atau karena terpeleset di kamar mandi atau dimanapun, itu sangat besar kemungkinannya terjadi syaraf kejepit. Nah, itu terjadinya dalam waktu cepat teman-teman, ya. Nah, ketika punggung Anda sakit, punggung kita sakit, ketika setelah terjadi accident itu, maka harus buru-buru untuk dicek dan diperiksa, jangan tunggu lama. Itu ya. Yang kedua adalah terjadinya dalam waktu lama dan berangsur-angsur, ya, tidak cepat ya ini. Bisa terjadi karena ada gerakan-gerakan monoton yang dilakukan terus-menerus. Misalnya mengangkat berat, ya, mengangkat beban yang berat dilakukan terus-menerus, misalnya pekerjaan ya, apapun yang mengangkat beban yang berat dilakukan terus-menerus, itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya syaraf kejepit, tetapi terjadinya dalam waktu yang lama, yaitu ketika seseorang itu tidak siap, tidak siap badannya untuk ketika mengangkat itu, gerakannya tidak pas, tidak benar, nah maka bisa terjadi syaraf kejepit, itu ya teman-teman ya. Nah, atau juga bisa karena aksiden juga, karena kecelakaan juga, tetapi ketika terjadi kecelakaan itu, setelah terjadi kecelakaan tidak terasa sakit, mungkin hanya sekedar nyeri sedikit ya, tapi masih bisa jalan, dibiarkan gitu ya. Nah, bisa jadi ketika itu ada rangka atau misalnya di tulang pinggulnya atau di tulang punggungnya yang bergeser sedikit, baru sedikit. Setelah setahun 2 tahun kita melakukan banyak gerakan, akhirnya tulang itu semakin bergeser dan menjepit syaraf. Nah, maka bisa terjadi syaraf kejepit. Itu ya teman-teman ya. Itu makanya daerah tulang punggung, tulang belakang, tulang pinggul ini, tulang atau pinggang ya, sangat rawan, sangat berbahaya itu, karena banyak pasien kami yang dia setelah kejadian, setelah jatuh itu tidak merasa sakit, tapi setahun 2 tahun kemudian itu baru terasa, tiba-tiba nggak bisa gerak, tiba-tiba nggak bisa bangun. Nah, ini sangat mengerikan gitu. Banyak ya yang kami temui demikian kasusnya. Beliau aja sampai bingung gitu. Saya tidak pernah jatuh sebelumnya. Ketika sakit ini saya nggak jatuh. Ketika mulai sakit ini nggak kecelakaan dan nggak ada kesalahan atau apa. Tapi ketika diingat, pernah saya jatuh setahun yang lalu, jatuh 2 tahun yang lalu gitu. Atau ketika mengangkat berat, ada suara kayak ngeblutuk gitu di punggung, tapi itu udah lama, udah setahun mas gitu. Nah, itu bisa jadi penyebab awalnya ya, penyebab awal, lalu sedikit demi sedikit semakin parah dengan banyak gerakan yang memicu rangka itu atau tulang itu semakin bergeser ke arah yang salah. Itu teman-teman ya. Jadi itu dia 2 penyebab syaraf kejepit secara garis besar. Jadi yang pertama
bisa terjadi dalam waktu cepat, kedua yang terjadi dalam waktu lama dan berangsur-angsur. Yang terjadi dalam waktu cepat itu contohnya adalah kecelakaan atau jatuh ya. Kalau dalam waktu lama itu contohnya seorang yang melakukan gerakan-gerakan yang monoton ya, atau olahraga yang monoton ya. Itu bisa kemungkinannya.